Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, taufik, hidayah dan inayah sehingga kita mampu memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita agar menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan nantinya amal soleh yang kita lakukan dapat mengantarkan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan tentunya umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti beliau sampai dengan yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kabarnya Bapak Bu? Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan iman untuk terus mampu memanfaatkan sisa-sisa momentum Ramadan ini betul-betul mendulang amal soleh dan mengharapkan pengampunan di sisi Allah, agar betul ketika keluar dari madrasah Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini untuk meningkatkan ilmu dalam pemanfaatan amal soleh agar menjadi ketakwaan di hadapan Allah, maka saya diberi tema tentang zakat adalah bukti keimanan, memahami makna zakat, infak dan sedekah untuk meraih ketakwaan di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini adalah syahrus shadaqah, bulan sedekah atau bulan berbagi kebaikan. Maka di dalam satu hadis disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu fi Ramadan. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Kana ajwaduhu minahil mursalah. Jadi kedermawanan Rasulullah itu diumpamakan seperti angin yang berhembus. Maka kata para ulama, sifat angin ini pertama, dia membantu awan untuk menurunkan hujan, maka memberikan rezeki kepada manusia. Dan sifat angin ini pasti mengenai siapa saja yang dilalui oleh angin itu. Maka kedermawanan Rasulullah itu dapat dirasakan oleh setiap para sahabat pada waktu itu ketika di bulan Ramadan. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan banyak motivasi untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Di antaranya, man fattara shaim kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yanqutu min ajri syai'in. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Kemudian di bulan Ramadan juga kita diajarkan untuk dan diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Jadi membayar zakat fitrah. Apa tujuan zakat fitrah? Kata Rasulullah, tuhratan lis-shaim minal lahwi wal rafath wa tu'matan lil masakin. Jadi tujuan daripada zakat fitrah itu yang pertama, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sendah gurau yang sia-sia dan perkataan keji, dan juga memberikan makan kepada fakir miskin.
Maka banyak sekali dalil yang menyebutkan keutamaan berbagi di bulan Ramadan. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbagi itu sebenarnya tidak harus dalam bentuk harta. Kenapa? Karena makna sedekah itu sendiri, kata Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang ma'ruf itu adalah sedekah. Ma'ruf itu artinya kebaikan. Di dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis, kata kebaikan ini banyak. Ada al-khair, ada at-tayyib, kemudian ada al-bir. Nah, ini semuanya maknanya adalah kebaikan. Maka al-ma'ruf ini kebaikan yang paling luas maknanya. Jadi kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain, maka itu adalah sedekah. Maka sedekah itu maknanya adalah kebaikan apapun yang kita berikan kepada orang lain, baik moral maupun material, maka itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas. Jadi kalau nanti kita buat lingkaran paling besar, Pak, sedekah itu lingkarannya paling besar. Di dalamnya nanti ada infak. Di dalam lingkaran sedekah itu ada infak. Di dalam lingkaran infak itu nanti ada zakat. Nah, jadi sedekah itu maknanya kebaikan moral maupun material yang kita berikan kepada orang lain, dan itu bermanfaat bagi orang tersebut. Nah, apa yang menguatkan dalil ini? Kata Rasulullah, kullu sulami minan nas alaihi shadaqah. Kulla yaumin hina tatlu'u syams. Setiap persendian anak Adam itu diwajibkan untuk bersedekah setiap hari. Nah, ini Pak. Setiap persendian anak Adam itu diwajibkan untuk sedekah setiap hari ketika matahari terbit. Maka jumlah persendian anak Adam ada berapa, Pak? Persendian manusia. Ini sendi, Pak. Sendi itu yang menunjukkan dua tulang. Ini sendi. Di sini ada sendi, Pak. Sini ada sendi. Nah, maka total sendi kita ada berapa, Pak? Ada 80, Pak. Nah, ada 300. Mudah caranya, Pak. Nggak usah dihitung. Lihat di Google. Ketik di Google kan. Jumlah sendi manusia. Ternyata jumlahnya ada berapa, Pak? 300 sendi. Bukan lebih 300 sendi. Maka kalau sedekah itu dimaknai dengan uang, dengan materi, maka kita harus bersedekah setiap hari sejumlah sendi itu. Anggaplah kalau satu sendi itu kita diwajibkan sedekah 2.000 nih ya Pak. Dikali dengan 300, berarti sehari kita harus bersedekah berapa, Pak? Hah? Itu dia susah kalau ngitungnya, Pak. 2.000 dikali 300 berarti 600.000. Berarti kalau dalam satu bulan kita wajib sedekah berapa? 600 dikali 30. Berapa jadinya? 18 juta. Nah, pertanyaannya, apakah setiap umat Islam itu sanggup untuk setiap hari bersedekah 600.000? Setiap sebulan 18 juta. Tidak semuanya satu. Maka kata Rasulullah, ta'dilu baina ithnaini shadaqah. Seseorang yang mendamaikan dua orang yang sedang berkelahi, maka itu adalah sedekah. Ada Pak RT di sini, Pak? Ada Pak RT? Oh, ada Pak RT. Ada Pak RT. Ini suami istri sedang bertengkar. Ya, biasa cekcok rumah tangga. Pak RT datang mendamaikan suami istri yang bertengkar. Maka Pak RT sudah bersedekah. Ada tetangga dengan tetangga satu, ada masalah. Masalahnya masalah pemilu, beda pilihan, gitu. Akhirnya bertengkar. Maka mendamaikan dua orang yang bertengkar itu dihitung sebagai sedekah. Membantu pekerjaan orang lain. Nah, di antaranya kata Rasulullah, membantu seseorang naik ke atas kendaraannya. Kalau dulu kendaraannya buat onta, kalau sekarang Toyota. Kalau dulu kan naik onta, dibantu naikkan ke onta.
onta, maka membantu menaikkan orang ke atas onta, maka itu juga dinilai sebagai sedekah. Setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid itu juga dihitung sebagai sedekah. Nah, di sini siapa yang rumahnya paling jauh, Pak? Nah, ada yang paling jauh? Oh, Bapak. Paling jauh saya, Pak. Di mana Ustaz rumahnya? Di Bengkulu, Pak. Nah, jadi dari Bengkulu sampai ke sini. Jadi paling banyak langkah itu paling banyak sedekahnya. Satu langkah dihitung satu sedekah. Imatatul ada anitorik, menyingkirkan batu, paku atau halangan yang ada di tengah jalan. Kita jalan nih, di tengah jalan ada batu, ada kayu, kita singkirkan ke pinggir kan Pak, jangan ke tengah. Jadi singkirkan ke pinggir. Maka yang kita lakukan itu juga dihitung sebagai sedekah. Jadi kebaikan yang kita berikan dan bermanfaat bagi orang lain tidak harus material, maka itu dihitung sebagai sedekah. Nah, ini dalil umat lagi, Pak. Apa dalil umat lagi, Ustaz? Satu kali ada sahabat-sahabat Rasulullah itu yang miskin, Pak. Miskin di zaman Nabi. Itu datang ke Nabi protes. Apa protesnya? Dia sampaikan, ya Rasulullah, orang kaya hum yusalluna kama nusalli wa hum yasumuna kama nasum. Orang kaya itu dia sholat, kami bisa sholat. Mereka sholat tarawih, banyak rakaatnya, kami bisa ya Rasul. Mereka puasa, kami kuat juga puasa. Tapi satu yang kami tidak bisa ya Rasul. Apa itu? Bal hum yatasaddaquna bi fuluil amwali. Mereka itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang Allah titipkan kepada mereka. Itu yang kami tidak bisa. Kata orang miskin, sahabat yang miskin di zaman Rasulullah SAW. Maka apa jawab Rasulullah? Aja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Jadi kata Rasulullah, jawab ke sahabat yang miskin, Allah kan bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Apa itu? Fadikulli tasbihatin sodaqah. Setiap subhanallah yang kita ucapkan sedekah. Fabikulli tahmidatin, setiap tahmid alhamdulillah. Fabikulli takbiratin, setiap takbir Allahu Akbar juga dihitung sebagai sedekah. Fabikulli tahlilatin, setiap kalimat la ilaha illallah yang keluar dari lisan kita, maka itu juga dihitung sebagai sedekah. Nah, jadi setiap zikir yang kita ucapkan sehabis sholat, maka itu cukup untuk menutupi kewajiban sedekah sendi kita tadi. Ditambah langkah kita ke masjid, ditambah dengan zikir yang kita ucapkan selesai sholat, itu bisa menutupi kewajiban sedekah sendi yang ada pada tubuh kita. Dan mohon maaf Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan hal yang paling mungkin dianggap orang sesuatu yang aneh gitu. Bahkan sahabat juga menganggap aneh. Apa itu? Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Setiap seorang suami yang datang kepada istrinya kemudian melakukan hubungan suami istri, maka itu juga dinilai sebagai sedekah. Kalau itu saya rajin sedekah, Ustaz. Jadi jamaah, hal yang seperti itu juga dihitung sebagai sedekah. Sampai sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah seseorang menyalurkan syahwatnya itu dihitung sebagai sebuah kebaikan di hadapan Allah? Ini kan sahabat nanya nih, Pak. Apakah seorang menyalurkan syahwat itu dihitung sebagai kebaikan? Rasulullah balik lagi tanya, bagaimana kalau seseorang menyalurkan syahwatnya di tempat yang tidak seharusnya atau tempat yang haram? Apa hukumnya? Berdosa. Maka ketika seorang menyalurkan syahwatnya di tempat yang halal, maka itu dihitung sebagai kebaikan atau sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi dalil. Di antaranya tabassamu fi wajhi akhika shadaqah. Engkau tersenyum di depan saudara sesama muslim, itu juga dihitung sebagai sedekah. Cuma jangan terlalu sering, gitu aja, Pak. Kalau terlalu sering nanti dianggap kita kurang waras, atau terlalu banyak senyum di depan istri orang atau istri tetangga. Ini juga jangan. Seorang ibu senyum
suka senyum di depan suami orang juga ya, jangan. Senyum sesama muslim, senyum sesama muslimah, maka itu juga dihitung sebagai sedekah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makna sedekah itu lebih luas. Jadi kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain, maka itu dinilai sebagai sedekah. Maka di antara kebaikan itu ada yang dalam bentuk harta. Nah itu. Jadi di antara kebaikan yang luas tadi, di antaranya dalam bentuk harta. Itulah yang disebut di dalam Islam dengan infak. Nah, jadi makna infak itu lebih spesifik, Pak. Apa maknanya? Mengeluarkan sejumlah harta di jalan Allah. Itu. Jadi kebaikan dalam bentuk harta. Kalau sedekah tadi lebih luas, tapi infak itu bagian daripada sedekah. Sedekah dalam bentuk harta. Nah, apa ayat yang menguatkan? Al-Baqarah 271. Jadi infak juga disebut sebagai sedekah. Apa kata Allah? In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jikalau kalian menampakkan sedekah kalian untuk memotivasi orang lain, maka itu juga dihitung sebagai sedekah. Atau kalian bersedekah, menyembunyikan sedekah kalian dan memberikannya kepada fakir miskin untuk menjaga hati daripada fakir miskin tadi, maka itu juga baik bagi kalian. Makna sedekah di sini adalah mengeluarkan sebagian harta. Nah, jadi mengeluarkan sebagian harta untuk menjaga perasaan orang fakir miskin. Jika banyak ya Pak, kalau bukan saya yang bantu dulu bukan karena uang saya, itu orang itu susah, nggak bisa makan dan lain sebagainya. Nah, jadi ayat ini berbicara tentang menyembunyikan infak untuk menjaga perasaan orang lain. Jadi sedekah dalam makna infak, sedekah dalam bentuk harta. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah dalam bentuk harta ini juga yang dapat mengantarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah titipkan harta kepada kita, wajib bagi kita untuk berbagi kebaikan dalam bentuk harta. Bukan hanya dalam bentuk zikir, bukan hanya dalam bentuk langkah ke masjid, tapi Allah titipkan kepada kita harta, wajib bagi kita untuk berbagi dalam bentuk harta. Apa dalilnya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Orang-orang alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat, dan sebagian dari apa yang Allah rizkikan kepada mereka, mereka infakkan. Jadi harta yang Allah titipkan kepada mereka, mereka infakkan. Bahkan di ayat yang lain disebutkan, di Ali Imran disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah lanjutkan, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad dharra. Orang yang mampu berinfak di kala lapang maupun di kala sempit. Jadi berinfak, mengeluarkan sebagian harta itu bukan hanya di kala lapang saja, itu biasa. Tapi ketika berinfak di kala sempit, itu yang luar biasa. Ada orang punya uang 1 miliar. Kemudian ada orang yang punya uang cuma 100.000. Orang yang punya uang 1 miliar ini berinfak dengan uang 1 juta. Tapi orang yang punya uang 100.000 dia berinfak dengan 50.000. Nah, kira-kira yang mana yang lebih berkualitas di hadapan Allah?
50.000 Pak. Yang 50.000. Kenapa? Karena yang 50.000 itu dia menyedekahkan sebagian harta yang dia miliki. Kalau yang 1 miliar ini cuma berapa persen berarti Pak? 1 juta dari 1 miliar cuma sekian persen dari harta yang dia miliki. Makanya orang yang berinfak di kala lapang itu biasa, tapi orang yang berinfak mampu berinfak di kala sempit itu yang luar biasa. Makanya kata Rasulullah, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah kualitas keimanan seseorang. Nah, sedekah di sini maknanya infak. Jadi bersedekah dalam bentuk harta itu termasuk mengukur kualitas keimanan seseorang. Jadi banyak cara kita mengukur keimanan Bapak dan Ibu. Di antaranya adalah mengukur keimanan dengan Quran surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah di hadapannya maka bergetar hatinya. Bukan lagu dangdut yang diputar ya, tapi Allah yang disebut itu hatinya bergetar. Nah, maka cara ngecek iman kita itu mudah. Setiap hari nama Allah disebut paling tidak ketika waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, disebut nama Allah. Nah, pertanyaannya, ketika nama Allah disebut, hati kita bergetar tidak? Nah, maka mengukur iman. Ini penjelasan Ustaz Adi Hidayat juga nih Pak. Iman itu ada yang di atas standar, iman standar di bawah standar. Iman standar ketika azan dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah. Dia segera untuk memenuhi panggilan Allah. Dia datang menuju ke masjid untuk melakukan sholat. Itu iman standar. Ada iman yang di atas standar, sholat subuh. Subuh tadi jam berapa masuk waktu? 4:30, ya kan? Jam 4 lewat 4:40. Jam 4 pagi dia sudah pergi ke masjid. Udah sholat tahiyatul masjid, habis itu dia sholat malam gitu kan. Kemudian dia zikir, baca Al-Quran sampai azan subuh. Ini iman di atas standar. Jadi iman di atas standar. Tapi ada iman di bawah standar. Apa itu? Azan 4:30, sholat subuh jam 6. Jadi azannya 4:30, sholat subuhnya jam 6. Ini iman di bawah standar. Jadi bisa diukur. Nah, kemudian dengan sedekah bisa diukur juga Pak. Bagaimana mengukur iman kita? Nah, di antaranya Pak, kita punya uang di dompet 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 2.000. Tiba-tiba ada ajakan untuk berinfak lewat kotak infak di depan kita. Gitu. Pertanyaannya, ketika kotak infak lewat, itu uang mana yang kita masukkan ke kotak infak? Halo, Bu? Kira-kira duit yang mana Pak? 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 atau 2.000? Nah, kira-kira yang mana yang keluar? Hah? Tergantung situasi Pak Ustaz. Tergantung situasi. Nah, itulah namanya situasi iman. Ya, kalau iman lagi kuat Ustaz, kita isi 100.000. Kalau iman lagi mepet Ustaz, itu 2.000. Nah, maka jawaban yang dimuliakan oleh Allah itu bisa dilihat. Nah, makanya sahabat-sahabat Rasulullah itu imannya yang paling tinggi Pak. Bisa dilihat keimanan mereka itu dengan jumlah infak yang mereka berikan di jalan Allah. Semakin tinggi iman mereka, semakin besar infaknya. Kalau Rasulullah jelas yang paling dermawan, jelas tidak ada tandingannya karena iman Rasulullah yang paling tinggi. Nah, mengukur iman para sahabat itu sama Pak jumlah infaknya. Makanya satu kali di perang Tabuk, waktu perang Tabuk, Rasulullah naik ke atas mimbar. Kemudian Rasulullah mengimbau para sahabat, wahai sahabat, siapa di antara kalian yang siap berinfak untuk membantu perang Tabuk? Nah, maka sahabat-sahabat pulang Pak, membawa hartanya masing-masing. Nah,
sebagian hartanya. Ini sebagian hartanya Pak, yang dia punya. Dia datang kepada Rasulullah, kemudian dia serahkan, ya Rasulullah, saya sedekahkan sebagian harta saya untuk membantu perang Tabuk. Jadi sebagian harta diserahkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu yang ada di rumah? Kemudian Umar menjawab, ya Rasulullah, aku sisakan yang semisal itu. Jadi setengah untuk keluarga, setengah untuk perang Tabuk. Diberikan kepada Rasulullah. Dan hari itu Umar udah kayak gini Pak, berbangga. Hari ini pasti saya akan mengalahkan infaknya Abu Bakar. Oh, kenapa? Karena selama ini infak Umar selalu kalah dengan infaknya Abu Bakar. Namun Masya Allah Pak, tiba-tiba Abu Bakar datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya sedekahkan seluruh harta saya. Tuh, bayangkan Pak. Jadi Abu Bakar datang dengan, ya Rasul, saya sedekahkan seluruh harta saya untuk membantu perang Tabuk. Maka Rasul tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka apa kata Abu Bakar? Aku sisakan Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Umar? Selama-lamanya aku tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan infaknya Abu Bakar. Kenapa? Tingkat keimanan Abu Bakar itu satu level di atas Umar bin Khattab. Tingkat iman Abu Bakar satu level di bawah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar itu digelar dengan Siddiqin, orang-orang yang siddiq. Namanya Abu Bakar Siddiq. Kalau Umar wasyuhada, orang yang mati di jalan Allah, satu level di bawah Abu Bakar. Maka bisa lihat kualitas keimanan kita bisa dilihat dari jumlah infak yang kita berikan. Kualitas, saya tidak katakan jumlah, kualitas infak yang kita berikan. Makanya bisa jadi uang kita tidak banyak, tapi itu adalah jumlah yang mungkin besar bagi kita dan itu berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana contoh saya tadi, punya uang 1 miliar berinfak 1 juta biasa, tapi orang cuma punya 100.000 berinfak 50.000, itu luar biasa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukti daripada keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersedekah dalam bentuk harta. Nah, jamaah, maka di antara infak atau menyedekahkan sebagian harta kita itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang sunnah tadi contohnya apa? Contohnya dari kotak infak yang lewat tiap Jumat kan, yang kita isi itu sunnah, ya kan? Pertanyaannya, kotak infak lewat apa selalu kita isi Pak? Halo, kalau Jumat itu kotak infak lewat selalu kita isi? Enggak. Kalau kita isi kita dapat apa? Kalau kita nggak isi dosa kan? Enggak. Itu namanya infak sunnah. Infak sunnah. Nggak kita isi, kita nggak dapat dosa, gitu kan? Lagi nggak bawa uang misalnya kan? Nah, tapi ada namanya infak wajib. Apa infak wajib? Nah, inilah namanya zakat. Nah, jadi infak wajib itu adalah zakat. Nah, maka kita akan jelaskan sedikit tentang zakat, seberapa dapat waktunya, nanti mungkin kita diskusi terkait dengan infak wajib yang berkaitan dengan zakat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, zakat dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kalau zakat fitrah sudah khotam, Jadi zakat fitrah tadi saya sampaikan kewajiban seorang muslim untuk menutupi kekurangan pahala puasanya. Kenapa? Karena mungkin ada kata-kata yang keluar kurang baik atau ada perbuatan yang sia-sia yang dilakukan. Kemudian untuk memberi makan kepada fakir dan miskin. Kemudian kata Rasulullah, ketentuannya adalah so'an min tamir tamar atau so'an min sa'ir. Satu sak daripada kurma atau satu sak daripada gandum. Nah, apa itu zakat mal? Zakat mal itu memahaminya mudah, 3 poin. 3 poin. Apa itu Ustaz? Malun makhsusun. Nah, ini malun makhsusun. Yang kedua, yukhraju min amwalin makhsusatin. Yang ketiga, bi thaifatin makhsusatin. Jadi 3 poin ini adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu. Ini poin 1. Mengeluarkan sejumlah harta
tertentu. Jadi jumlahnya ditentukan. Min amwalin makhsusatin, dari jenis harta tertentu dan ketentuan tertentu. Kemudian yang ketiga, bito'ifatin makhsusatin, dan diperuntukkan untuk kelompok atau golongan tertentu. Jadi 3 poin ini yang berkaitan dengan zakat mal. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengeluarkan sejumlah harta tertentu itu tergantung dari jenis hartanya. Nah maka di dalam Islam ada beberapa jenis harta yang wajib untuk zakat. Nah ini yang ada di fikih zakat Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi mengeluarkan sejumlah harta tertentu dari jenis harta tertentu. Apa jenis harta itu? Nah ini diantaranya. Ada zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya. Ada zakat atas aset perdagangan. Ada zakat atas hewan ternak. Ada zakat atas hasil pertanian. Ada zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan. Ada zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut. Ada hasil zakat atas hasil penyewaan aset. Ada zakat dari hasil jasa atau profesi. Ada zakat atas hasil saham dan obligasi. Walaupun di dalam poin ini ada juga perdebatan pendapat para ulama, khususnya terkait dengan zakat profesi. Nah, tetapi ini di dalam undang-undang kita, ini undang-undang zakat kita Pak di Indonesia. Jadi undang-undang zakat terbaru nomor 23 tahun 2011 berdasarkan fatwa DSN MUI Majelis Ulama Indonesia, maka jenis harta yang wajib zakat itu adalah ini: emas, perak, logam mulia dan lainnya, uang dan surat berharga lainnya. Yang ketiga, perniagaan. Yang keempat, pertanian, perkebunan dan kehutanan. Yang kelima, peternakan dan perikanan. Yang keenam, pertambangan. Yang ketujuh, perindustrian. Yang kedelapan, pendapatan dan jasa. Kemudian yang berikutnya adalah ringkas. Ini adalah jenis harta yang punya ketentuan untuk zakat. Selain dari ini, tidak punya ketentuan untuk zakat. Tapi ada syaratnya. Dari harta ini, gak semua harta ini wajib dizakatkan, kecuali sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Bukan nisab saja. Yang pertama adalah kepemilikan penuh. Tamlik. Jadi kepemilikan. Jadi kita punya harta yang memang milik kita sendiri. Jangan harta tetangga kita zakati. Jadi nggak boleh kita. Atau orang lain. Memang harta kita. Jangan ngaku-ngaku harta. Ya, harta orang kita zakati. Harus kepemilikan penuh. Itu syarat satu. Yang kedua adalah an-nama, produktif. Jadi harta itu produktif, Pak. Nah, bentuk produktif ini menghasilkan. Kemudian sampai nisab. Jadi nisab itu ketentuan jumlah harta. Ini nisab, ketentuan jumlah harta kapan wajib untuk zakat. Nah, nanti ditentukan tergantung jenis hartanya. Nanti kita bakal bahas satu-satu, Pak. Sampai insya Allah subuh. Awas, nanti kita diskusi aja sebatas ini. Nah, sampai nisab, gitu kan? Jadi nisab itu adalah batas harta yang sudah wajib zakat. Kemudian surplus dari kebutuhan pokok. Nah, jadi kebutuhan pokok ini para ulama diantara menetapkan adalah UMR, upah minimum regional. Nah, jadi UMR. Cuman ada lagi yang ngomong UMR itu standar untuk satu orang. Jadi kalau satu keluarga itu kan ada berapa orang? Tapi kalau majelis ulama, majelis fatwa dewan dakwah itu hanya UMR. Jadi kalau lebih daripada kebutuhan pokok itu sesuai dengan UMR yang berlaku pada satu daerah. Kemudian bebas dari hutang. Ustaz, kalau hutang ini hutang semua kami Ustaz. Hutang jatuh tempo, Pak. Hutang jatuh tempo di tahun berjalan. Jadi berapa hutangnya? Hutangnya panjang, tapi hutang yang jatuh tempo di tahun ini berapa? Kemudian nanti dikurangi. Nah, jadi bagaimana cara menguranginya nanti ada. Kemudian berlalu 1 tahun. Inilah yang dikenal dengan haul. Walaupun tidak semua jenis harta itu ada haul, ya. Ya, ada yang dia kalau misalnya pertanian nanti ketika panen wajib langsung dikeluarkan. Oke, kita masuk satu-satu. Nah, kemudian ada zakat emas dan perak. Nah, ketentuan zakat dan emas dan perak ini mudah aja.
di hadis tadi disebutkan 200 dirham. Kalau kita punya 200 dirham wajib untuk zakat. Ini jenis perak. Kalau kita punya 20 dinar itu emas, maka kita wajib zakat. Kita nggak pakai dirham, kita nggak pakai perak, maka dikonversi. Nah ini syarat zakat emas dan perak. Sampai bisa berlalu 1 tahun, surplus dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang jatuh tempo yang mengurangi nisab. Nah ini syarat yang emas. Ternyata syarat yang banyak tadi nggak semuanya berlaku untuk jenis harta. Gitu. Jadi syaratnya ini untuk zakat emas sampai nisab berlalu 1 tahun, surplus dari kebutuhan pokok, kemudian bebas dari hutang. Nah kita konversi Pak, 20 dinar untuk emas, maka 1 dinar itu 4,25 gram. Maka nisab emas adalah 20 dikali 4,25, jadi 85 gram. Kok bisa sampai dapat 85 gram? Nah, ternyata hitungannya seperti ini berdasarkan hadis tadi. Kemudian nisab perak itu 200 dirham. Kemudian kata Rasulullah 1 dirham itu 2,975 gram. Berarti nisab perak 200 dikali 2,975, kurang lebih 595 gram perak kalau kita punya perak. Nah bagaimana mengeluarkannya? Cara mengeluarkannya adalah zakat emas dan perak itu ketentuannya adalah mengeluarkan 2,5% dari emas yang sudah sampai nisab atau perak yang sudah sampai nisab. Jadi kalau kita punya emas di rumah sebanyak 100 gram, berarti 100 gram sudah lewat dari 85 gram. Berarti kita keluarkan 2,5% dari 100 gram. Berapa itu Pak? Kurang lebih 2,5 gram. Nah itu kurang lebih. Sama seperti perak. Kalau kita punya perak di rumah itu sebanyak 595 gram perak, maka dikeluarkan 2,5%. Walaupun jarang juga kita yang punya perak di rumah. Tapi kalau ada hitungannya seperti ini, apakah perak kita sudah sampai 595 gram perak? Nah itu simpel aja. Zakat uang. Nah jadi uang ini adalah uang yang ada di kita simpan, ya, bukan uang orang lain tapi uang kita simpan di tabungan. Gitu. Karena uang merupakan barang berharga menjadi alat ukur, maka nisabnya seperti emas dan juga perak. Nah tapi Pak, ini banyak orang yang menisabkan uang itu dengan emas. Tapi Lajnah Saudi Arabia, itu majelis ulamanya Saudi Arabia, itu menisabkan uang itu dengan perak. Jadi kalau kita punya tabungan senilai perak tadi 595 gram, hari ini berapa harga perak? Nah kita hitung ya Pak. Berapa ini Bu harga perak? Ini untuk mengukur nisab uang Pak. Kenapa? Karena kalau Lajnah Saudi Arabia itu nisab uang itu sama dengan nisab perak, ya, harga perak. Nah kita hitung 1 gram. 1 perak 1 gram itu kurang lebih 16.000 ini Pak, sampai 19.000 per gram. Nah jadi kita kalikan aja, ada nggak duit kita di tabungan kalau pakai nisab perak? 16.000 dikali dengan 595, 9.520. Kalau berdasarkan fatwa daripada majelis ulama yang ada di Saudi, kalau kita punya tabungan senilai 9.250.000 dengan syarat nih, sampai nisab 9.520.000, berlalu 1 tahun kita tabung di bank, kemudian surplus dari kebutuhan pokok, memang uang itu kita simpan, gak ganggu-gugat gitu kan. Kemudian bebas dari hutang jatuh tempo, gak ada hutang jatuh tempo yang harus kita bayar di tahun itu, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Nah ini Pak, ini yang lebih selamat. Walaupun ada juga yang mengatakan nisabnya 85 gram emas, tapi memang ini pendapat yang saya pakai juga Pak. Kenapa? Karena uang itu dirham yang disebutkan oleh Rasulullah itu alat tukar di zaman Rasulullah. Jadi dirham itu juga duit di zaman Rasulullah. Kalau di Indonesia namanya rupiah, jadi rupiah gitu kan. Gitu. Jadi tapi silakan. Kalau Bapak mau pakai nisab emas, kalau nisab emas berarti hitung 1 gram emas ini berapa?
1 juta, 1 juta lebih, gitu kan? Nah, kita kalau andai-andai itu susah, kita cek harga emas hari ini. Karena dia harus mengukur harga emas di mana kita mau bayar zakat. Ya, kalau udah sampai haul 1 tahun, hitung hari ini sampai haulnya, maka kita hitung 1.6 lah ya, 1,6 juta. Berarti 1.600 dikali 85, 136 juta. Kalau kita pakai nisab emas. Kalau kita punya tabungan 136 juta, maka kita keluarkan 2,5%. Nah, kalau yang pakai pendapat perak tadi, kalau kita punya tabungan 9 juta, berapa tadi? Nah, itu tadi yang dulu sebutkan, 9 juta sekian tadi, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Tapi silakan Pak, kalau mau pakai pendapat yang lain, kalau mau selamat sih menurut saya pakai nisab perak, itu lebih selamat. Jumlahnya juga nggak ini ya. Kenapa? Karena itu ada fatwa pendukungnya, karena dikiaskan dengan alat tukar. Tapi kalau Bapak mau pakai emas juga silakan. Nah, kemudian pertanian. Nah, jadi pertanian ini disebutkan dua jenis Pak. Yang pertama dari makanan pokok. Nah, jadi disebutkan oleh di dalam ayat, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun berjunjung tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman bermacam-macam, zaitun, delima, bentuk dan warnanya tidak sama, makanan dari buahnya bermacam-macam bila buah, tunaikan mahaknya, zakatnya dari metiknya. Kemudian hadis Nabi yang diairi oleh sungai itu air sungai dan hujan itu 10%, sedangkan yang dengan irigasi itu 5%. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketentuan zakat pertanian ini dibagi tadi menjadi 2 jenis. Jenis pertanian kalau menurut para ulama, yang pertama adalah makanan pokok. Ya, makanan pokok dari biji-bijian. Namanya habba. Yang kedua adalah dari samar, buah-buahan. Buah-buahannya pun itu pun ditentukan. Yang pertama kurma, yang kedua anggur. Jadi kalau kita punya kebun kurma, punya kebun anggur, wajib untuk zakat pertanian. Walaupun nanti debat, gimana kalau buahan yang lain, gitu kan? Gimana kalau tanaman yang lain? Tapi kalau mendengar penjelasannya dari para ulama, 2 jenis ini, yang jumhur ulama, 2 jenis ini adalah makanan pokok dari biji-bijian. Jadi kalau di Indonesia, yaitu diantaranya apa aja tuh? Beras, jagung. Apalagi yang makanan pokok dari biji? Sagu, gitu kan? Nah, itu makanan pokok. Nah, maka kemudian kalau sudah sampai nisabnya, nah berapa nisabnya? Nah, di sini Pak. Ausuk jamak dari wasak, 1 wasak 60 sak. Nah, di dalam hadis disebutkan 5 wasak. 5 wasak itu ukurannya adalah 1 wasak 60 sak. 1 sak 2,176. Berarti 5 wasak itu artinya 5 dikali 60 dikali 2,176, dapatlah 652,8 kilo. Itu gabah, gitu. Jadi gabah. Kalau dia dalam bentuk beras, gabah ditumbuk jadi beras. Kurang lebih 520 kilo. Jadi kalau Bapak Ibu punya sawah di kampung lah Pak, kalau di sini nggak ada sawah gitu ya Pak. Kemudian panen sawahnya di Garut, Sukabumi, kemudian dapat hasil itu 520 kilo, pakai pengairan atau hujan. Kalau pakai pengairan itu dikelola, maka dikeluarkan zakatnya berapa? 5%. 5% dari 520 kilo. Kalau 600 kilo Ustaz, berarti 5% dari 600 kilo. Nah, itu aja kalian yang bagus. Gitu. Kalau tanda hujan, maka dia wajib dikeluarkan 10%. Tinggal itu aja, ada operasional atau tidak. Nah, kemudian berikutnya binatang ternak. Nah, binatang ternak ini secara umumnya sampai nisab berlalu 1 tahun, tenaganya tidak digunakan untuk produktif yang lain, gitu kan. Jadi memang digembalakan ternaknya. Kemudian ketentuannya apa? Nah, kalau yang umum jumhur itu cuma 3 ternak saja. Yang pertama adalah ternak unta. Ternak unta. Tapi nggak ada ya, yang tetap jarang gitu.
Nah, jadi kalau kita punya ternak unta, udah punya 5 ekor sampai 9 ekor, itu 1 kambing. Pakai makan ini aja, susah hafal. Kalau punya 10 ekor sampai 14 ekor, 2 kambing yang wajib kita keluarkan. Kalau 15 ekor sampai 19 ekor, itu 3 kambing, dan seterusnya. Pakai makan, susah kita kalau hafal, ya kalau kita punya ternak unta. Tapi mungkin jarang yang punya ternak. Nah, ini sapi. Yang satu unta, yang kedua sapi. Jadi ketentuannya adalah kalau sudah punya 30 ekor sapi, bapak ibu punya ternak sapi di daerah Jawa Barat 30 ekor sampai 39 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa itu? 1 tabi. Tabi itu sapi jantan berumur 1 tahun atau tabiah. Tabiah itu sapi betina berumur 1 tahun. Jadi boleh sapi jantan atau sapi betina yang umurnya 1 tahun kalau kita sudah punya sapi sebanyak 30 sampai 39 ekor. Banyak, sampai lagi ke bawah 40 sampai 59 ekor satu betina. Apa itu? Sapi betina berusia 2 tahun. 60 sampai 69 ekor 2 tabi. Ya. Tabi tadi adalah sapi jantan yang berusia 1 tahun. Berarti 2 ekor sapi jantan yang berusia 1 tahun dan seterusnya. Kalau kita punya kelipatan dari sapi. Nah, kemudian kambing. Kambing nggak ada sapi, Ustaz, adanya kambing. Nah, kambing 40 ekor sampai 120 ekor. Jadi kalau kita sudah punya kambing 40 ekor, sudah sampai hisabnya, maka harus dikeluarkan 1 kambing dari jenis domba yang berusia 1 tahun atau 1 kambing dari jenis mais yang berusia 2 tahun. Mais itu apa? Kambing kampung atau kambing kaca. 2 tahun. Kalau dia bentuknya biri-biri atau domba, itu 1 tahun. 1 tahun dia untuk dikeluarkan untuk jadi zakat peternakan kambing yang 40 sampai 120. 121 sampai 200 ekor 2 kambing. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi ini bisa dilihat bagannya. Tapi kalau kita rasa kita sudah punya 40 ekor, nah udah wajib untuk dikeluarkan zakat. Nah, ini udah nggak usah kita bahas nih, Pak, karena ini perdebatan ulama. Yang jelas yang jumhur ulama 3 itu, unta, sapi, dengan kambing. Kemudian zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan ini sama dengan nisab emas, gitu. Cuman kata Rasulullah memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk perdagangan. Jadi dari modalnya bukan untungnya saja. Jadi modalnya pun juga wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena kata Rasulullah ini dari semua yang kami persiapkan. Jadi dari semua modal yang kami siapkan untuk dagang itu juga kena. Nah, ini cara hitungnya. Nah, cara hitungnya mudah. Cara hitung zakat perdagangan, modal yang diputar ditambah dengan keuntungan, ditambah piutang, kemudian dikurangi hutang jatuh tempo, dikalikan 2,5%. Karena nisabnya sama dengan nisab emas. Jadi kalau kita dagang, modalnya berapa? Gitu, keuntungannya berapa? Ada piutang nggak yang orang bayarkan? Nah, maka dari hutang, dari dagang itu ya, bukan dari hutang yang lain, Pak. Bisa ada orang hutang gitu kan, bukan dari perdagangan gitu. Maka dia nggak dimasukkan dalam zakat perdagangan, tapi dari zakat mal yang lain. Mungkin kita bukan dagang aja, tapi ada harta kita yang lain, misal di tabungan. Tapi ini yang khusus untuk perdagangan. Jadi modal yang diputar ditambah keuntungan, ditambah piutang yang dicairkan atau orang bayar di tahun itu, kemudian dikurangi hutang atau kerugian jatuh tempo. Nilainya 85 gram atau 136 juta tadi, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, kemudian ada investasi dan lain sebagainya, tapi karena waktu udah habis itu, ya kan? Jadi silakan, mungkin ada zakat perusahaan juga dan lain sebagainya. Nah, jadi silakan mungkin kita bisa diskusi sejenak, Pak. Mungkin ada yang mau didiskusikan terkait dengan pembahasan zakat mal yang ada pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu ketentuannya, Pak. Yang umum lah. Tapi kalau ada yang perusahaan sama, jadi perusahaan ini tinggal tergantung jenis perusahaannya, perusahaan apa, jasa kan, perdagangan kan, atau apa, nanti tetap hisabnya sama itu. Kalau jenis perusahaannya adalah peternakan, maka pakai hisab peternakan. Kalau dia profesi atau jasa, maka keuntungan daripada perusahaannya itu dipakai hisab emas 85 gram emas. Misal kita punya jasa perusahaan taksi, misalkan taksi kita usaha dari jasa taksi tadi dapat keuntungan setiap bersih,
sudah senilai 85 gram emas atau 136 juta, maka wajib kita keluarkan zakat perusahaan yang Allah. Taksinya nggak itu? Apa? Taksinya kantor. Taksinya enggak, karena itu jasa. Yang dihitung itu adalah kalau dia perdagangan. Kalau jasa itu enggak dihitung, karena dia kalau jasa itu keuntungan dari hasil jasa itu. Kalau jasa, beda kalau dia dagang. Gitu. Kalau dagang itu dari modal dagang itu. Jual mobil misalnya, kita jual mobil, maka dari modal mobil itu sendiri itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Beda kalau jasa, karena jasa ini dia kan ada operasional, perawatan segala macam untuk apa jasa mobil atau jasa motor, gojek dan lain sebagainya. Nah maka dia dikenai daripada zakat itu adalah hasil keuntungan jasa. Apa Pak? Pakai mic Pak, pakai mic. Deketin Pak. Halo. Nah, kita bayar zakat akan dikadar. Baik, jadi yang kita keluarkan kalau namanya usaha tergantung usahanya. Kalau dia niat awal itu dagang, maka dikeluarkan zakat perdagangan. Kalau niat awalnya memang untuk jasa, maka itu dikeluarkan keuntungan dari jasa, dan itu dihitung 1 tahun dulu. Bukan beli langsung kita zakat, enggak, dia 1 tahun. Jadi kalau dia tadi niatnya memang taksi untuk jasa, maka tidak dikeluarkan zakat dari modal taksinya, enggak, gitu. Enggak dikeluarkan modal taksinya, tapi keuntungannya nanti setelah 1 tahun. Itu kalau jasa. Saya nyambung Pak terus Ustaz. ya. Masalah mitra berkaitan dengan orang yang berasal dari India. Nah, India itu masuk kelompok zakat fitrah menjadi sedekah. Yang kedua, zakat mal. Posisinya ini sebagai amil, penyelenggara, penyalur. Itu ada hal tidak atas untuk menghabiskan 1 tahun perjalanan dari tiba tahun ini sampai tahun depan, apakah berlaku apa? Untuk Gimana Pak yang kedua? Yang kedua. zakat berapa? Amil menyalurkan Pak. Oke, aku menyalurkan. Menyalurkan. Itu kan tiba-tiba tahun 14 tahun 6. Apakah hal satu itu harus sudah selesai? Oke. Yang ketiga, bayar zakat mal misalkan ke 8 asnaf, tapi duit infak sedekah masuk. Tadi itu gimana tadi? Oke. Ini banyak Terima kata. kasih Ustaz. Ya, oke. Nanti kalau saya lupa saya tanya tidak. Tapi pertama, apakah fidyah itu sama dengan zakat fitrah? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka fidyah itu salah satu alternatif untuk mengganti puasa yang ditinggalkan. Alternatifnya Pak, ya kan, dengan ketentuan tertentu. Contohnya lansia, ya kan. Kemudian juga ibu yang hamil dan menyusui. Nah, maka dia wajib mengganti dengan fidyah. Berapa jumlahnya? Memberi makan fakir miskin. Sehari kita makan berapa? Sehari kita makan berapa? Misal kita makan sehari itu 3 kali, yang 45.000 misalnya kan, sekali 15.000, ya kan, berarti 45.000 sehari. Berapa jumlah hari yang kita tinggalkan dari puasa kita? 30 hari, 45.000 dikali dengan 30 hari. Dan zakat fitrah berbeda. Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan atas diri kita, ya kan, pribadi kita, dengan ketentuan yang sudah ditentukan, yaitu dari makanan pokok yang kita miliki, dan ketentuannya adalah 2 kg dari makanan pokok. Jadi beda, 2 hal yang berbeda. Ini poin 1 terkait dengan fidyah. Poin yang kedua terkait dengan apakah hamil, ya kan, yang menerima zakat, gitu kan, kemudian dia menunaikannya melebihi daripada tahun, ya kan. Baik Bapak jamaah yang berangkat Allah, amil, ada amil itu yang menerima zakat, kemudian muzaki itu yang berzakat. Ketika Bapak membayarkan zakat Bapak kepada amil, tunai kewajiban Bapak.
Itu poin penting Pak. Ya. Beda dengan panitia zakat. Ini Pak, beda panitia zakat. Jadi ketika Bapak bayar dengan amil, tugas Bapak sudah selesai, kewajiban Bapak sudah selesai. Tapi kalau Bapak bayar ke panitia zakat, kewajiban Bapak belum selesai. Karena panitia zakat itu namanya wakalah, wakil. Nah, jadi kalau panitia zakat, dia belum menyalurkan zakat itu, berarti Bapak belum menyalurkan zakat. Tapi kalau amil, udah dikasihkan itu tanggung jawab amil. Udah jadi tanggung jawab amil Pak. Gitu. Jadi udah jadi tanggung jawab amil. Makanya ada poin yang ketiga tentang zakat tadi Pak. Orang yang berhak menerima zakat. Salah satunya adalah amil. Amil itu dikaji sendiri Pak. Siapa itu amil? Dan udah ada ketentuannya Pak. Fatwa MUI nomor 8. Itu terkait dengan amil. Orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, maka ada regulasi yang mengatur. Jadi siapa amil? Kalau di masjid, dia bisa bekerja sama dengan lembaga zakat. Nah, makanya alhamdulillah Raudatul Jannah sudah bekerja dengan Lasnas Dewan Dakwah. Maka Raudatul Jannah jadi amil, bukan panitia zakat lagi Pak. Jadi kalau Bapak sudah menunaikan, udah itu udah jadi tanggung jawab amil. Nah, amil udah diatur regulasinya dengan pemerintah. Maka dia wajib menyalurkan dana zakat itu sesuai dengan tahun yang berjalan. Gitu. Jadi ada ketentuannya Pak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nanti dia temuan audit syariah namanya Pak. Kan dia audit syariah gitu. Nah, kenapa belum disalurkan? Gitu kan? Nah itu kan nanti salahnya diambil, gitu. Bukan di Bapak lagi. Iya, salahnya gitu. Pokoknya itu dosa-dosa amil gitu kan. Gitu. Tapi kalau panitia zakat Bapak masih kena Pak. Kenapa Bapak titipkan ke panitia zakat? Nggak bisa dia mensalurkan gitu kan? Bapak masih kena. Kenapa? Karena dia wakalah. Tapi kalau amil sudah putus, nah itu pemahaman yang harus kita tanamkan. Ini poin penting. Gitu. Itu ketentuan dalam Islam. Nah, poin yang ketiga kan? Dia sudah zakat, maaf, sudah disalurkan ke anak. Jadi dalam penyalurannya tak sedekah itu. Nah, itu hukumnya gimana? Baik. Jadi dua hal yang saya sampaikan tadi, zakat itu sebenarnya infak wajib, ya kan? Zakat tadi apa Pak? Infak wajib. Ada namanya infak sunnah. Kalau Bapak zakat kemudian dibarengi dengan infak sunnah, maka itu bagus, nggak jadi masalah. Jadi yang infak sunnah itu jadi tambahan pahala bagi Bapak. Yang infak wajib zakat Bapak tadi gugur kewajiban Bapak. Yang infak sunnah tadi jadi tambahan kebaikan bagi Bapak. Jadi tidak masalah sama sekali. Kan jadi masalah bayar zakat kurang. Nah ini jadi masalah. Oke. Baik. Nah kalau untuk infak itu tidak punya ketentuan. Tinggal dia skala prioritas. Skala prioritas itu tergantung dari jenis lembaganya masing-masing. Jadi jenis lembaga masing-masing. Kalau untuk infak kan, nah di dalam regulasi zakat itu ada jenis Pak, namanya infak terikat. Infak terikat itu adalah misalnya Bapak nih, saya infak nih untuk Al-Quran, nggak boleh disalurkan yang lain. Dicatat di situ Al-Quran, harus Al-Quran. Tapi kalau Bapak ini saya infak sesekali untuk apa saja, ya bebas itu ambil untuk menyalurkan, nggak ada ketentuan. Mau disalurkan untuk program ini, program ini, yang penting mustahil orang yang berhak, ya kan? Atau program yang memang berhak untuk dibantu dengan dana infak. Beda kalau zakat. Kalau zakat itu ketentuannya udah diatur 8 asnaf. Apa? Dalam penyaluran itu tidak boleh dicampur. Boleh. Yang itu tadi Pak. Kalau akadnya infak umum tidak terikat, boleh. Misalnya ini zakat, ini infak. Kami khawatir, ya tapi memang itu tanggung jawab akhir. Gitu. Nah, nanti ada pertanyaannya. Ya, saya khawatir nanti nggak keburu karena kan banyak Pak di sini. Nah, tanggung jawabnya itu terletak ini pertanyaannya. Tanggung jawabnya singkat saja Pak. Akmil yang di masjid atau yang akun yang jis tanggung jawabnya untuk penyaluran ini setelah ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita bedakan dulu antara zakat fitrah dan zakat mal.
Kalau zakat mal, dia bisa tahun berjalan. Bapak bayar tahun ini, ya kan, hari bulan Ramadan, nanti di luar bulan Ramadan bisa disalurkan sampai nanti bulan Ramadan berikutnya. Itu zakat mal. Itu zakat mal. Itu nanti kita dapat 100 juta gitu. Bahkan ke kita itu hanya sebagian. Nah ini kan mereka kalau tidak salah kumpul tapi sesuai dengan Bapak utarakan harus 1 tahun atau menjelaskan daripada Sriwari 1 tahun. Nah ini kan lebih dari 1 tahun. Yang saya tanyakan tadi itu tanggung jawab itu akmil di sini atau akmil yang di pusat itu yang di JIS-nya itu. Ya. Nah itu ada. Baik, untuk tanggung jawab ketika sudah menerima zakat mal, maka itu tanggung jawab amil yang ada di lembaga zakat. Jadi di JIS, jadi bermitra dengan lasas dewan dakwah, maka tanggung jawabnya adalah diambil lasas dewan dakwah. Nah, tapi ini saya tekankan lagi ya Pak. Bedakan antara zakat mal dan zakat fitrah. Itu dulu Pak, didudukkan. Kalau zakat fitrah, dia harus disalurkan itu di bulan Ramadan, jadi akhir Ramadan itu maksimal sebelum khatib naik mimbar. Itu yang utama. Walaupun ada ulama juga gimana kalau dalam keadaan ini dan itu, kalau ada klausul dalam keadaan darurat dan lain sebagainya, baru boleh di luar itu. Tapi semaksimal mungkin harus disalurkan pada maksimal sebelum khatib naik mimbar. Itu tanggung jawab, ini zakat fitrah. Makanya lembaga zakat itu menyiasati bagaimana kira-kira berapa jumlah zakat fitrah yang akan kita terima berdasarkan dari tahun lalu. Jadi harus kita ukur ini. Nah maka nanti dia udah siapkan dana dulu nih Pak. Nah, kan sampai udah ditaruh di mana tempat penyaluran. Nah nanti tinggal ini salurkan di sini, ini salurkan di sini, ini salurkan di sini. Ini zakat fitrah. Dia ketentuannya dimaksimalkan. Kalau zakat mal itu dari zakat harta yang emas tadi, yang tabungan Bapak tadi, yang perdagangan Bapak, atau pertanian Bapak, atau peternakan Bapak, maka tahun berjalan setelah Ramadan gak apa-apa Pak disalurkannya. Sampai dengan tahun berikutnya juga enggak masalah, enggak jadi masalah. Nah cuman di las-las lembaga zakat biasanya diaudit. Pokoknya 1 tahun harus tersalurkan. Jadi dana zakat mal yang sudah diterima itu tahun 1 tahun itu nanti kena audit. Kenapa nggak disalurkan? Nah nanti kalau nggak disalurkan dia dapat teguran. Nah nanti izinnya dicabut oleh pemerintah, gitu kan. Jadi ada audit namanya, audit ada temuan nanti kan nggak disalurkan, nanti izinnya dicabut. Tapi alhamdulillah selama ini sudah kita salurkan dalam tahun berjalan. Jadi dalam 1 tahun itu semuanya disalurkan. Itu Allah. Yang tanggung jawabnya itu mana Pak? Tanggung jawabnya di lembaga zakat. Diambil lembaga zakat di. Maka sini tahu kalau umpamanya jakmal atau fitrah tidak semuanya tersalurkan gitu. Fitrah ya bukan tahu gitu. Tapi tetap aja masih. Baik, kalau tanggung jawabnya udah di lembaga zakatnya teman. Udah di lembaga zakatnya, udah jadi tanggung jawab lembaga zakat. Iya di atas. Saya bantu jawab pertanyaan. Jadi insya Allah di masjid ini kan pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah kita kelola sendiri yang dikepalai oleh Awal Inti. Dan insya Allah biasanya kita H-1 dia sudah mulai menyalurkan dan insya Allah sebelum Al-Qadr sudah selesai. Jadi mungkin tadi pertanyaannya ada campur aduk sama mal. Jadi mungkin saya jelaskan urusan saya lagi bahwa kalau zakat fitrah insya Allah kita kelola sendiri dan kita salurkan sesuai dengan aturannya. Kalau zakat mal seperti yang Ustaz bilang bahwa itu kita sebagai bagian dari ambil yang dari kas Dewan Dakwah. Jadi tanggung jawabnya ada di Dewan Dakwah dan kita sebagian penyalurannya memang dikembalikan sebagian ke area yang mengumpulkan zakat. Dan sekali lagi mungkin itu sudah jelas bahwa tanggung jawabnya ada di ambil yang itu aja mungkin Pak Sliman supaya lebih jelas. Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. bertanya tentang zakat perhiasan emas. Kalau zakat perhiasan emas
Pak setiap tahunnya khusus hiasan aja? Baik. Jadi apakah zakat perhiasan emas itu dikeluarkan satu kali saja atau setiap tahun? Maka ibu jawabannya adalah setiap tahun. Jadi selama kalau masih ada emasnya, kalau tidak emas saja nggak wajib. Tapi kalau perhiasannya masih ada, tahun ini kita simpan, ya kan, udah kita keluarkan zakatnya. Tahun depan masih ada, masih sampai bisa, wajib dikeluarkan. Nah itu wallahu a'lam. Jadi setiap tahun. Baik, jadi untuk perhiasan yang dipakai, apakah kena zakat? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu sesuai dengan urf. Urf itu artinya kebudayaan. Biasanya berapa sih berat emas yang dipakai oleh seorang perempuan? Ataukah dia pakai 1 kilo? Terus ini gitu. Nah jadi urf saja. Kelaziman orang memakai emas itu biasanya berapa gitu, berapa gram gitu kan? Yang dipakai itu tidak kena zakat. Yang disimpan itu yang kena zakat. Dua orang masih banyak, perhiasannya banyak kan ini. Yang mah Pakai benar gelapnya ya. Gelarnya ada 6. Gelangnya ada 6. baik. Ya, saya paham itu, tangkap saya. Jadi syarat dari zakat tadi adalah kepemilikan yang minjam tadi punya dia bukan? Yang minjam tadi punya dia bukan? Bukan, kan dia minjam doang. Anak ibu minjam, misalnya. Saudara ibu minjam, punya dia bukan? Bukan, punya siapa tadi? Punya ibu kan? Itu punya ibu. Jadi itu jangan dipinjamkan, punya ibu. Yang dipinjamkan itu mau dia pakai, mau dia apa gitu kan? Kalau dia udah lebih dari yang ibu pakai, ya kan? Yang ibu pakai ini jangan yang dipakai orang. Jadi yang dipakai orang Hari ini punya 6 gantian. besok berarti. ya pokoknya hitung aja sesuai hurufnya. Berapa gram yang mau diganti-ganti tadi? Kalau biasanya lazimnya berapa sih perempuan dipakai emas gitu kan? Yang lazim dipakai itu 30 hari sebulan sampai 1 kilo. 10 kali. itu saya kurang paham, tergantung ininya Pak. Oh, kebiasaan yang dipakai emas memang yang biasa dipakai gitu kan? Ada yang 50 gram sampai itu dipakai rutin atau dipakai pada acara tertentu. Nah, yang rutin ibu pakai gitu kan? Nah, itulah yang itu. Kalau acara tertentu itu untuk gaya namanya. Itu kan investasi kan? Investasi kita simpan. Yang memang keseharian ibu pakai. Nah itu. Nah jadi yang keseharian ibu pakai sesuai urf gitu kan? Makanya saya bilang tadi kan, apakah sehari-hari kita pakai emas itu 50 gram, gitu kan? Kurang lebih itu. Kalau seandainya memang, iya Ustaz, kalau di tempat kami itu memang sehari-hari 50 gram, gitu kan? Ya udah, berarti memang urufnya itu 50 gram. Semua ibu-ibu di sini nggak ada Ustaz yang di bawah 50 gram kalau dia nggak pakai emas setiap harinya. Ya udah, mau gimana lagi gitu kan? Memang 50 gram, jadi lebih dari 50 gram itu yang dizakat, zakat kita. Tapi kalau dia ngomong nggak Ustaz, paling kalau ke pesta atau kemana ya nggak, gitu kan? Yang dipakai sehari-hari itu nggak kena zakat emas. Wow. Iya betul. Sama-sama. Pak Ustadz, Iya. kalau harta tadi itu bagaimana dengan piutang yang nggak pernah kembali? Kita mau pinjamkan tapi tidak pakai bunga, tapi nggak kembali hampir 20 tahun. Gimana itu? Baik. Bagaimana piutang yang misalnya kalau kita itu udah sampai hisap, gitu kan? Nggak dibalik-balikin nama mitra kita atau teman kita. Maka Bapak Ibu yang Allah di satu riwayat disebutkan piutang yang kita berikan ke orang itu sedekah. Selama dia utang, selama itu dia sedekah, belum dibalikin nilainya sedekah. Maka sedekah yang ada di orang itu nggak wajib zakat. Nah ini Pak. Tapi kalau dia bayar, itu masuk di saatnya. Tiba-tiba dia bayar di tahun ini, masukkan ke jumlah kita. Tapi selama dia ada di tempat
tempat orang atau di pinjaman, maka itu sedekah. Maka sedekah itu kan dapat pahala sedekah itu situ, gitu kan? Udah pusing Ustaz ini ditagih macam-macam kan? Dia bilang susah, itu sedekah. Gitu. Sedekah itu, sedekah maka tidak wajib zakat. Allah. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi barangkali di kesempatan kebijakan itu sendiri ya, Ustaz. Ini saya menjelaskan mengenai yang menerima zakatnya. Baik. Asal. 8 itu ya. Baik, betul. Ini langsung saja mungkin salah satu pertanyaan saya. Misalnya di masjid ini kan ada marbot. Nah, apakah yang marbot Pak Yusuf Mahfud meninggal. terus anak-anak yang membantu di masjid itu bisa terima zakat nggak? Baik. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Jadi asal zakat atau ayat 60 innama shadaqatu lil fuqara. Yang pertama fakir. Fakir ini siapa? Fakir ini dia nggak punya kerjaan tetap, tapi nggak punya. Ada orang yang punya pekerjaan tetap, tapi hasilnya tetap. Tapi memang dia nggak punya pekerjaan tetap yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu. Ini fakir. Kalau miskin, dia punya pekerjaan, tapi kadang kurang, kadang cukup, gitu kan? Ya gitu. Banyaklah tidak cukupnya, gitu kan? Nah ini adalah miskin. Punya pekerjaan, miskin. Wal 'amilina 'alaiha, orang yang mengelola zakat. Ini. Wal alladzina orang yang baru masuk Islam, yang hatinya masih lemah. Yang kemudian wa fi riqab ini budak. Kalau budak ini bukan pembantu, budak itu murni orang yang bisa diperjualbelikan. Rasa saya nggak ada lagi di duren sawit ini ya Pak, yang dijual beli manusia ya. Di masyarakat kita nggak ada lagi kan jual beli budak. Kemudian wal orang yang berhutang, yang menyebabkan dia jadi miskin. Ini saya sampaikan, orang berhutang banyak. Kalau ditanya berhutang semua gitu kan? Ya. Nah, berarti kita nih merasakan semua gitu kan? Ya, gharim itu adalah orang yang berhutang yang menyebabkan orang itu jatuh miskin. Gitu. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, fi sabilillah inilah yang debatable. Ini debatable. Tinggi kontemporer membahas tentang fi sabilillah itu setiap orang yang menyerahkan tenaga pikiran dalam memperjuangkan agama Allah, termasuk yang sedang belajar Islam gitu kan, maka itu masuk kategori fisabilillah. Jadi kalau fikih kontemporer, walaupun ada jamaah yang juga menurut saya, Ustaz di kitab fikih Imam Syafi'i kayak gini makna fisabilillah, silakan gitu kan. Tapi undang-undang kita membolehkan fisabilillah ini maknanya luas. Orang yang mengupayakan tenaga, pikiran, waktu, gitu kan? Nah, maka itu masuk kategori fisabilillah. Makanya di dunia perzakatan di Indonesia, asnaf fisabilillahnya paling buncit, Pak. Paling buncit ya. Kenapa? Karena asnaf fisabilillah itu nyangkut semua di sana. Tapi nanti kan audit, tenang aja, nanti diaudit oleh audit syariah. Betul tidak dimasuk kategori, jadi nggak terjadi masalah. Kemudian wabdasan, orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan bekal, maka itu wajib diberikan. Nah, apakah anak ini masuk dalam kategori tadi? Nah, itu tinggal kita mengklasifikasikannya. Kalau dia ditunjuk sebagai pengurus adil di sini, maka dia dapat jatah adil. Kalau dia sedang berjuang di jalan Allah, maka dia masuk kategori fisabilillah, maka dia boleh berhak menerima dana zakat. Wallahu a'lam. Nah, mau ibu dulu apa bapak dulu ya? Ibu. Kalau untuk orang yang bekerja pada kita, katakanlah di apa itu kita boleh menyalurkan zakat. Dia pada kita tanggung jawab memberikan itu. Baik. Makanya untuk penyaluran zakat ini simple, Pak. Dia masuk kategori yang saya disebutkan dalam Al-Quran tidak. Itu aja. Kalau dia masuk kategori fakir miskin, berarti dia berhak. Kalau dia nggak masuk kategori fakir miskin, ya dia nggak berhak. Atau dia masuk kategori adil, atau dia masuk kategori malam, atau dia masuk kategori
zolimi, ya kan? Dia memang kerjaan kita lagi utangnya lagi banyak banget tuh kan, lagi susah banget dia, boleh kita ambil dari dana zakat. Utangnya lagi banyak, kena judol misalnya kan, judi online gitu kan, ini kan banyak kan, kena judi online duitnya habis segala macam gitu ya, boleh kita bantu dia dengan dana zakat gitu kan. Kalau dia nggak masuk 8 asal itu, nggak boleh Pak. Jadi betul-betul diperhatikan. Kalau dia nggak masuk kategori 8 itu sesuai klasifikasi, nggak boleh kita keluarkan. Dan lebih baik kita keluarkan